Sebagian orang mengatakan presiden punya pidato ini masih rasa kampanye. Kalau buat saya, sebetulnya yang namanya pemerintah itu memang dia selalu harus berkampanye. ILM atau ikan layan masyarakat yang dibuat oleh Bakom itu lebih kepada mengirim pesan bahwa kalau Anda tidak mau CKG, maka Anda sebetulnya mengambil resiko bahwa Anda akan membuat sedih orang-orang yang membutuhkan Anda, banyak membutuhkan Anda. Nah, kenapa iklan ini kami buat, perspektif ini kami buat? Karena saya menemukan di lapangan bahwa ternyata banyak orang tahu CKG tapi tidak mau menggunakan CKG karena apa? Karena takut ketahuan penyakitnya. Gitu. Nah, kalau paradoks itu kalau disederhanakan, poinnya dua, tadi bagaimana menghentikan kebocoran, yang kedua bagaimana negara itu bisa mengatur ekonomi kita gitu loh. Dalam kata lain ya bagaimana bisa menjinakkan oligarki. Dan itu menggunakan antara lain pasal 33. Tapi sebetulnya koperasi itu adalah pengejawantahan dari pasal 33 ayat 1 gitu loh. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama asas kekeluargaan. Itu manifestasinya, termasuk juga ayat keempat soal demokrasi ekonomi. Oke, ada masalah dengan MBG. Tetapi apakah kita mendengar masalah yang sama soal misalnya sekolah rakyat? Itu juga program raksasa loh. Duitnya juga gede. Baik sekolah rakyat transisi maupun sekolah rakyat permanen. Garuda. Sekolah rakyat permanen itu satu titiknya itu Bahkan 200 Republik Indonesia ya. 250 miliar. Jadi banyak sekali yang dilaporkan oleh Bapak Presiden dari satu pidato ke pidato berikutnya. Dan hemat saya justru ini menunjukkan bahwa beliau memang menjalankan amanat sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin begitu loh. Soal PKH ya, kemudian ada salah satu personilnya punya masalah hukum, itu tidak menutupi prestasi. Ya, menutupi prestasi kelembagaan dan tim bahwa ada 6 juta hektar lahan sawit ilegal yang sudah ditarik kembali untuk negara. Mungkin solusi dari Presiden Prabowo ini menimbulkan ketidaksenangan, menimbulkan gangguan dari kalangan-kalangan tertentu tadi itu. Apa yang menarik dari Iya. pidato presiden yang harus dipertahankan dalam bukan pujian tapi dukungan publik? Semua menarik. Semua menarik. Saya harus jujur bahwa saya pun dekat dengan Presiden Prabowo itu kan relatif baru. Pada suatu masa kami pada posisi yang boleh dibilang vis-a-vis. Tetapi begitu saya bertemu dengan Presiden, kemudian membaca beberapa literatur yang erat kaitannya dengan beliau, memang cara pandang menjadi sangat berbeda. Dan saya kira memang kata kuncinya sekali lagi adalah cara pandang. Pertama, kalau kita berada di tengah audiens yang langsung mendengarkan beliau, artinya mendengarkan seluruh pidato, itu pasti berbeda dengan kalau mendapatkan potongan-potongan. Yang sekarang ini memang banyak menjadi fenomena karena kita hidup di era media sosial ya. Jadi sekarang ada istilah itu clipper-clipper itu. Jadi potongan-potongan yang kemudian membuat pemahaman itu menjadi sangat berbeda. Salah satu contoh clipper mungkin yang kena clipper itu ya saya sendiri misalnya. Waktu kemarin saya ada acara perdebatan dengan Fatimah Azhara di TV One, Wakil Ketua BEM, itu saya ada potongan-potongan yang menggambarkan seolah-olah saya nggak paham bahwa di ITB itu tidak ada fakultas kedokteran, gitu. Ya nggak mungkin lah saya nggak paham bahwa di ITB itu nggak ada fakultas kedokteran. Tapi konteks diskusi yang lebih panjang itu memang dilepaskan, gitu loh. Jadi sehingga seolah-olah saya sebagai kepala Bakom ya bodoh sekali gitu, nggak tahu ITB itu nggak ada fakultas kedokteran. Ini klarifikasi Bang ya? Sekalian memberi contoh, contoh konkret. Itu hanya dapat samping saja. Jadi ini contoh bagaimana dampak klip itu terhadap komunikasi publik gitu. Jadi perdebatannya itu kan berawal dari soal adanya angka 60.000 kursi kosong di perguruan tinggi. Nah, itu kan dipertanyakan, ini pasti karena tidak mampu membayar, lalu kemudian negara harusnya kasih prioritas mahasiswa untuk bisa kuliah, bisa mendaftar. Uangnya jangan dipakai MBG, kira-kira begitu sih. Jadi membenturkan antara anggaran MBG dengan
uang kuliah mahasiswa. Nah, kalau saya kan pasti berangkat dari data dulu. 60.000 ini faktanya apakah memang mahasiswa yang tidak bisa mendaftar ulang, Bang Isman? Faktanya nggak begitu. Saya cek kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, ternyata dari 60.000 itu 42.000 itu kosong memang karena tidak memenuhi passing grade gitu. Ada orang mendaftar jurusan apa misalnya, katakanlah misalnya ilmu psikologi misalnya ya. Mungkin jatahnya 300 kursi, tapi yang terisi hanya 200. Karena yang selebihnya yang mendaftar ke sana juga itu passing grade-nya nggak nyampe gitu. Ya, memang di zaman saya 92 kuliah psikologi pun sudah termasuk favorit itu. Gitu. Jadi nggak semua bisa masuk. Jadi 42.000 itu karena nggak lolos passing grade. Fakta itu penting untuk menjelaskan bahwa angka sesungguhnya bukan 60.000 tapi 42.000. Yang kedua, 18.000 pun yang tidak mendaftar itu ceritanya juga bisa sangat bervariasi. Tidak tunggal karena orang nggak mampu kuliah karena nggak punya biaya. Bisa karena misalnya dia ada pilihan sekolah dinas. Bisa memang karena bukan jurusan favorit, akhirnya tidak diambil gitu loh. Ya minimal bukan jurusan pertama lah. Nah pada titik itu saya mengatakan mungkin ya Fatimah Az-Zahra ini sebetulnya dia diterima di Fakultas Kedokteran, tapi dia diterima juga di kampus yang lain. Yang waktu itu di kepala saya muncul ITB lah gitu ya. Jadi yang ITB atau kampus lain dia tinggalkan karena dia memilih yang UI gitu. Dipotong. Ya kebetulan memang hostnya nanya, Bang, di ITB nggak ada kedokteran? Ya iya, tapi itu kan ilustrasi saja bahwa mungkin dia di ITB ngambil jurusan Di pelintir ya. elektro lah misalnya begitu. Tapi dipotong adegan itu sehingga seolah-olah Kodari bodoh sekali, nggak ngerti bahwa di ITB itu tidak ada kedokteran. Itu salah satu contoh bahaya dari clipper gitu ya, mengeluarkan dari konteks. Nah, kembali ke laptop, kembali ke soal pidato, kita kalau hadir di situ mengikuti secara lengkap, berinteraksi secara langsung, maka kok ketawa sih? Ya, sebetulnya apa yang kelihatan di layar dengan apa yang dirasakan audiens itu bisa sangat-sangat berbeda tuh. Itu yang penting ya, bahwa media sebagai second hand reality itu betul terjadi itu. Kan dalam ilmu komunikasi ada terminologi media is second reality, Marshall McLuhan. Kalau nggak salah orang yang menyebut terminologi ini. Jadi kita akan mendapatkan pandangan yang berbeda. Itu yang pertama. Tapi saya mau masih sedikit. Iya. Sebagian orang mengatakan Presiden punya pidato ini masih rasa kampanye. Kalau buat saya, sebetulnya yang namanya pemerintah itu memang dia selalu harus berkampanye. Berkampanye itu dalam pengertian dia harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program yang dia kerjakan supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang relevan adalah misalnya program cek kesehatan gratis. Program CKG itu adalah program universal. Berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia berapapun usianya, apapun gendernya, dimanapun dia berada. Gitu. Nah, mekanisme CKG ini memang kita harus aktif. Kita harus datang ke pusat-pusat kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Kecuali anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu didatangi oleh puskesmas. Setahu saya di lapangan juga sudah mulai ada perkembangan, sudah ada agenda juga untuk datang kepada masyarakat. Tapi sebetulnya pada dasarnya masyarakat itu diminta untuk datang dan mendaftar. Tentunya mereka kalau mau menggunakan hak CKG, mereka harus tahu dong bahwa program ini ada dulu gitu. Nah, yang namanya informasi atau kampanye atau sosialisasi itu adalah kampanye buat saya. Kampanye dalam pengertian luas bahwa program ini harus dilaksanakan. Terus terang itu yang dikerjakan salah satunya oleh Bakom pada hari ini. Kenapa? Kami membuat iklanannya masyarakat. Tapi titik tekannya bukan kepada hai masyarakat ini ada CKG, tapi lebih dalam daripada itu. ILM atau Ikan Layan Masyarakat yang dibuat oleh Bakom itu lebih kepada mengirim pesan bahwa kalau Anda tidak mau CKG, maka Anda sebetulnya mengambil resiko bahwa Anda akan
membuat sedih orang-orang yang membutuhkan Anda, banyak membutuhkan Anda. Nah, kenapa iklan ini kami buat, perspektif seperti ini kami buat? Karena saya menemukan di lapangan bahwa ternyata banyak orang tahu CKG tapi tidak mau menggunakan CKG karena apa? Karena takut ketahuan penyakitnya. Gitu. Nah, kalau dianya nggak mau, kita bikinlah sebuah iklan di mana seorang bapak begitu ya, dia membantu anaknya, membantu istrinya, membantu anak buah di kantor, membantu orang di jalan. Sebetulnya kamu tuh orang yang berarti loh bagi orang lain. Jadi jangan sampai orang-orang lain itu kehilangan kamu. Ya, tiba-tiba kamu kena serangan jantung karena kamu nggak tahu, nggak sadar, nggak CKG. Maka ikutlah CKG gitu. Jadi pemberian informasi itu harus terus-menerus. Termasuk juga yang kita baru selesaikan iklan layanan tentang DSI dan antara sumber daya Indonesia. Kita tahan di DSI itu, nanti jadi pokok kajian mendalam. Ya, mengenai yang bicara itu tentu kembali kepada publik ya yang menilai ya. Porsinya bukan dari kita yang di dalam, tapi justru kepada publik. Yang kedua, saya terima kasih tadi dari Bang Faisal udah stop saya sampai bicara mengenai gaya ya. Sebetulnya kan saya mau melanjutkan soal substansi. Lanjut, Bang. Tapi saya senang sekali karena apa yang mau saya ceritakan mengenai substansi itu ternyata diceritakan oleh Bang Kisman dan oleh Bang Edu gitu loh. Abang cari dukungan ini. Jadi artinya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden mengenai substansi persoalan bangsa ini itu lambat laun itu mulai dimengerti dan mulai dipahami begitu loh. Saya ngopi dulu kalau begitu. Saya senang sekali dengar cerita Dinda Edu ini tadi ya. Paradoks itu kalau disederhanakan poinnya dua, tadi bagaimana menghentikan kebocoran, yang kedua bagaimana negara itu bisa mengatur ekonomi kita gitu loh. Dalam kata lain ya bagaimana bisa menjinakkan oligarki. Dan itu menggunakan antara lain pasal 33. Terus terang saya hari ini bahagia sekali. Ketimbang babak belur saya justru bangga luar biasa hari ini. Boleh tepuk tangan. Iya. Betul. Demi Allah bener. Kalau sebentar, Bang. Iya, Bang. Singkus itu buat orang semua bahagia. Gak betul ini, saya senang betul mendengar ini. Kenapa? Artinya apa yang disampaikan oleh Presiden berkali-kali itu lambat laun tuh sampai, dan itu sangat penting. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang membawa paradigma baru gitu. Yang saya juga harus jujur mengakui bahwa itu termasuk paradigma yang saya pun orang yang lupa kepada pasal 33 itu. Koperasi misalnya, orang bisa cari asal koperasi itu dari mana, mengaitkan dengan bahwa kakeknya adalah misalnya ketua jawatan koperasi, bapaknya disertasinya tentang koperasi, bekas ketua koperasi karyawan pegawai negeri. Dia sendiri juga bergaul di HKTI dan yang lain. Tetapi sebetulnya koperasi itu adalah pengejawantahan dari pasal 33 ayat 1 gitu loh. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama asas kekeluargaan. Itu manifestasinya, termasuk juga ayat keempat soal demokrasi ekonomi. Jadi sebetulnya kembali kepada Edu, wajib ada yang namanya koperasi itu wajib ada. Tetapi justru itu yang selama bertahun-tahun tidak ada. Bahkan di era presiden yang sangat powerful yang namanya Soeharto, yang mau dia bikin barang itu dari nggak ada bisa ada begitu ya. Itu yang namanya koperasi pun juga lemah sekali, hanya sekitar 3.000 4.000. 30 tahun Pak Harto jadi bahkan jadi presiden. Iya. Dijatuhin karena iya. Dijatuhin karena bantu koperasi. Saya tambah saja. Nanti abang tambah. Semangat abang ini. Saya mau bilang Bang Kodari memaksa satu pandangan dari basis paradigma ya, rujukannya presiden itu dibahas oleh Edu itu ke China, Bang. Iya. Nama-nama presiden China tadi dimunculkan. Ya kan? Iya. China Begini. Sebentar, Bang. China kan? Iya. Tapi ini sen kiri belok kanan. Presiden lebih mesra ke Pentagon, ke Amerika belakangan. Contoh ini relevan. Iya. Bang Jul gimana? Dari sisi izin dikit lagi. Kali ini saya minta agak ditambah dikit. Ya. Nah, beberapa pemret atau jurnalis ini mengatakan presiden itu katanya banyak baca buku, tapi kok ngomongnya itu saja.
I think they miss the point gitu loh. Pak Prabowo tidak sedang berbicara sebagai seorang intelektual di ruang kampus yang sedang berdiskusi mengenai berbagai macam pemikiran-pemikiran ekonomi atau ideologi-ideologi politik. Beliau sedang menjalankan misi untuk mengimplementasikan pandangannya tentang permasalahan dan arah bangsa Indonesia gitu. Nah, buku lanjutan dari Paradoks itu kan judulnya Strategi Transformasi Bangsa. Paradoks itu adalah identifikasi masalahnya, strategi transformasi bangsa itu adalah jalannya. Nah, pada hari ini beliau sedang mengimplementasikan itu. Nah, dan beliau mengingatkan kita sebagai suatu bangsa untuk ya memahami dengan persis persoalan bangsa kita itu apa, kemudian melaporkan juga perkembangan-perkembangan yang sudah dilaksanakan, misalnya koperasi sekarang sudah terbangun, fisiknya 15.000, 16.000, akan dibangun lagi 19.000, kemudian MBG sekarang sudah 63.000, sudah sekian SPPG, kemudian soal kemandirian energi misalnya beliau melaporkan bahwa kita sudah B50, artinya dengan B50 kita sudah mandiri untuk solar, kita bisa menghemat devisa 170 triliun per tahun. Jadi banyak sekali yang dilaporkan oleh Bapak Presiden dari satu pidato ke pidato berikutnya. Dan hemat saya justru ini menunjukkan bahwa beliau memang menjalankan amanat sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin, begitu loh. Sangat konsisten dari identifikasi masalah, rumusan solusi, dan ketika sekarang memegang kekuasaan sedang mengimplementasikan, gitu loh. Nah, bahwasannya pada tataran implementasi ada beberapa masalah, ya itu harus diperbaiki. Oke, ada masalah dengan MBG. Tetapi apakah kita mendengar masalah yang sama soal misalnya sekolah rakyat? Itu juga program raksasa loh. Duitnya juga gede. Baik sekolah rakyat transisi maupun sekolah rakyat permanen. Garuda. Sekolah rakyat permanen itu satu titiknya itu bahkan 200 Republik Indonesia ya. 250 miliar. Apakah kita mendengar ada masalah ini dan itu? Apakah ada indikasi korupsi? Alhamdulillah sampai hari ini rasanya enggak. Kemudian soal pembangunan perumahan ya, FLPP untuk pembangunan perumahan atau untuk renovasi ya. Ya mungkin ada perbedaan pemikiran tentang cara mengimplementasikan program perumahan antara Pak Ara dengan Bang Fahri misalnya kan gitu kan. Tetapi kan kita mendengarkan perbedaan pandangan mereka, tidak mendengarkan ada cerita mengenai penyelewengan anggaran dan seterusnya begitu. Nah, artinya kan bukan hanya fokus kepada MBG saja, tetapi juga tolong lihat di kasus-kasus yang lain. Revitalisasi sekolah itu program luar biasa. Tahun lalu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan 100.000 sekolah, begitu banyak. Tapi ada nggak kita dengar masalah-masalah markup harga dan yang lain? Enggak, kita nggak mendengar. Dan mari teman-teman ingat bahwa pada hari ini yang banyak mengungkapkan masalah-masalah itu dari Pak Prabowo lewat pidatonya. Ya, yang ngomong soal markup harga itu bukan ICW, tapi presiden. Yang ngungkap ada lahan ilegal. Mohon maaf, itu bukan LSM. Yang ngungkap itu Presiden Prabowo, bahkan membongkar. Yang ngomong mengenai under invoicing, mengenai transfer pricing dengan angkanya, bukan Celios, tapi presiden. Jadi mohon maaf, pada hari ini sesungguhnya yang membongkar banyak masalah-masalah besar di Indonesia itu datang dari pemimpin tertinggi, dan itu Presiden Prabowo, dan beliau bertindak. Bahwasanya kemudian dalam soal PKH ya, supaya ini sudah dapat sedikit. dukungan Ini baru 2 menit 59 detik. Dia suka potong-potong ini. 2 menit 59 detik ya. Saya dapat 4 menit lebih. Bahwasanya kemudian soal PKH ya, kemudian ada salah satu personilnya punya masalah hukum, itu tidak menutupi prestasi ya, menutupi prestasi kelembagaan dan tim bahwa ada 6 juta hektar lahan sawit ilegal yang sudah ditarik kembali untuk negara. Jadi Bapak Presiden Prabowo ini adalah solusi. Nah, mungkin solusi dari Presiden Prabowo ini menimbulkan ketidaksenangan, menimbulkan gangguan dari kalangan-kalangan tertentu tadi itu, yang disebut oleh Edu tadi itu. Oligarki lah sebetulnya. Kalangan oligarki itu yang melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun secara garis memutar, begitu. Oke, makasih.
Ini cocok ini jadi koordinator kampanye Prabowo 2029. Karena lebih tematik ya kan. Kalau program itu dibahasakan oleh juru bicara presiden sudah pasti dipolis bagus. Bagus. Jadi Bang, Iya. abang jawab panjang bang. ya Saya mau nanya mewakili Iya. para penanya aja. Sumber daya tersedia di luar Iya. kekuasaan sangat banyak. Bagaimana Bakung kemudian mengakomodir itu dalam satu kepentingan konsolidasi nasional? Iya, pertama yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo itu sudah sangat banyak ya. Dan karena itu kami ingin agar semua instrumen, semua KL, semua kementerian lembaga mampu menyuarakan apa-apa yang sudah dikerjakan sejauh ini, dan kami buat jadwal setiap hari. Kami meminta juru bicara untuk bisa memberikan informasi kepada media. Jadi itu bentuk proaktif kami lah agar apa yang sudah dikerjakan dan sangat banyak ini bisa sampai ke masyarakat. Tentu akan ada cara-cara yang lain yang tentu harus disusun dan dikelola dan dilaksanakan ke depan. Termasuk juga saya tidak berjarak dengan kawan-kawan redaksi, kawan-kawan podcaster, teman-teman aktivis. Saya kira saya sampai hari ini nggak berbeda dengan saya yang dikenal oleh Faisal yang dulu ya, yang dikenal oleh Bang Zulfan dulu, oleh Saya kenal dari jauh. iya dari jauh ya, saya kira masih sama lah ya. Tapi mungkin begini, kembali kepada topik. Kan buka topik baru lagi. Iya, enggak kembali kepada topik. Kembali kepada topik kita di depan. Saya ingin mengatakan begini. Sekarang yang marah pada pidato Pak Prabowo itu siapa? Coba tanya nanti kepada Bang Kisman. Yang dipidatokan oleh Presiden itu kan satu, bagaimana meningkatkan pendapatan petani, nilai tukar petani. Sudah dikerjakan. Ketahanan pangan, ya, bagaimana bisa memproduksi beras melebihi kebutuhan bangsa kita. Menghapus kredit macet. Sudah dilakukan. Menghapus kredit macet di awal pemerintahannya. Melakukan perbaikan sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 70.000 lebih. Tahun depan 100.000, tahun depannya lagi 100.000, tahun depannya 100.000. Meningkatkan gizi anak-anak Indonesia supaya kualitas kesehatannya dan IQ-nya meningkat. Menutup kebocoran yang sudah 15.000 triliun lebih, yang artinya setahun itu 500 triliun, 600 triliun. Kemudian kembali kepada Maluku, Alia dan Bang Kisman, memulai Blok Masela yang sudah tertunda selama 28 tahun. Sekarang bagian apa dari pidato itu yang bisa Anda hina? Bagian apa dari pidato itu yang bisa membuat Anda tersinggung? Ya, mereka menanyakan soal hak rakyat di sana, dampak lingkungan karena mengcapture peristiwa-peristiwa kebijakan. Ya, yang sedang diceritakan tadi kan memberikan hak kepada rakyat, hak ketahanan pangan, hak pendidikan, hak untuk hidup lebih baik, begitu. Kalau soal Blok Masela mungkin perlu diskusi tersendiri ya. Tetapi yang saya tahu bahwa memang difokuskan untuk bisa memberikan lapangan kerja kepada teman-teman di Tanimbar, di mana tempat itu berada. Jadi jangan sampai karena jurus Clipper dan yang lain-lain tadi, kemudian agenda yang berbeda, entah agenda politik, entah agenda oligarki dan yang lain-lain, kemudian yang diangkat itu soal gelasmu, cangkirmu, ya kan, piringmu, itu tadi. Jangan ke sana gitu loh. Lihat substansi pidatonya. Adakah substansi pidatonya yang membuat Pak Prabowo ini layak ditolak sebagai presiden yang betul-betul berbuat untuk rakyat? Itu poin dari saya. Terima kasih Bang Kodari.